Halo Sobat Pipo, welcome to Pipo Video. Di video sebelumnya atau bahasan sebelumnya, kita tahu bahwa bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Karena apa? Karena ketika suatu bunyi divisualisasikan, gelombang bunyi yang terbentuk itu berupa kerapatan dan regangan. Gelombang yang berupa kerapatan dan regangan seperti ini itu disebut dengan gelombang longitudinal. Maka bunyi termasuk gelombang longitudinal. Nah, lalu bagaimana bisa bunyi yang berasal dari sumber bunyi itu sampai ke telinga kita? Bunyi bisa sampai ke telinga kita karena dia menggetarkan udara yang ada di sekitarnya. Jadi suatu benda yang bergetar kan bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar kan ya. Benda yang bergetar itu menggetarkan udara di sekitarnya seperti ini. Nah, getarannya ini merambat hingga akhirnya bisa sampai ke telinga kita. Nah, bentuk dari rambatannya itu seperti ini, berupa rapatan dan regangan, rapatan-regangan. Maka bunyi termasuk gelombang longitudinal. Nah, bunyi ini dapat merambat karena adanya medium. Nah, jadi medium perambatan bunyi itu bisa berupa zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Jadi, di ruang hampa, bunyi itu tidak bisa terdengar karena tidak bisa merambat. Di ruang hampa itu tidak ada medium perambatan untuk bunyi. Oke, jadi bunyi itu selalu membutuhkan medium untuk merambat, entah itu zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Nah, cepat rambat bunyi di zat padat, zat cair, dan zat gas itu berbeda. Kita bahas yang pertama yaitu cepat rambat bunyi pada zat padat. Cepat rambat pada zat padat, cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh modulus Young yang disimbolkan dengan E dan massa jenis zat padatnya atau Rho. Nah, cepat rambat bunyi pada zat padat dirumuskan sebagai V sama dengan akar E per Rho. Oke. Nah, di zat padat ini selanjutnya ada lagi percobaannya, yaitu yang dinamakan dengan percobaan Melde. Percobaan Melde ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tegangan tali terhadap cepat rambat bunyi. Jadi dia mencari tahu cepat rambat bunyi pada tali atau dawai. Tali atau dawai itu kan termasuk zat padat ya. Jadi kita masukkan di sini. Pada tali atau dawai, cepat rambat bunyi itu dirumuskan sebagai akar F dikali L per M. Di mana F ini adalah tegangan tali, L adalah panjang tali, dan M adalah massa tali. Oke, jadi di zat padat, bunyi itu, cepat rambat bunyi dirumuskan sebagai V sama dengan akar E per Rho, dan pada tali, cepat rambat bunyi dirumuskan sebagai akar F dikali L per M. Oke, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Hitunglah cepat rambat bunyi pada sebuah batang aluminium yang memiliki modulus yang 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi dan massa jenis 2.700 kg per meter kubik. Nah, maka batang aluminium ini kan adalah zat padat, maka kita bisa menggunakan persamaan tadi. V sama dengan akar E per Rho. E-nya 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Dan Rho-nya atau massa jenisnya adalah 2.700 kg per meter kubik. Maka cepat rambat bunyi pada sebuah batang aluminium adalah 5,1 meter per sekon. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke cepat rambat bunyi pada zat cair. Di zat cair, cepat rambat bunyi ini dipengaruhi oleh modulus Bohr atau yang simbolkan dengan beta dan massa jenis zat cair tersebut atau Rho. Nah, cepat rambat bunyi pada zat cair dirumuskan sebagai V sama dengan akar beta per Rho. Kita langsung aja coba contoh soalnya. Hitunglah cepat rambat bunyi dalam air yang memiliki modulus Bohr 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi dan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, yaitu V sama dengan akar beta per Rho. Betanya adalah 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi.
Massa jenisnya atau rho-nya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Maka cepat rambat bunyi di dalam air ini adalah 1,45 meter per sekon. Nah, selanjutnya cepat rambat bunyi pada zat gas. Nah, di gas, cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh modulus Bohr K, yang disimbolkan dengan K kalau di gas ini, dan massa jenis rho. Maka, cepat rambat bunyi di gas dirumuskan sebagai V sama dengan akar K per rho, di mana K itu merupakan perkalian antara gamma dengan P, tekanan. Gamma ini adalah tetapan Laplace. Nah, maka dengan kita memasukkan persamaan ini, V atau cepat rambat bunyi pada zat gas dapat ditulis sebagai akar gamma dikali P per rho. Oke? Nah, P ini, P per rho itu dapat kita tulis sebagai RT per mR. Maka cepat rambat bunyi dapat kita di zat gas itu dapat kita tulis sebagai akar gamma dikali RT per mR. Oke? Nah, sekian pembahasan kita tentang cepat rambat bunyi di berbagai medium perambatannya. Semoga video ini menambah pemahamanmu dan jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar dengan PipoBook. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!